Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab, dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita sampai soal nomor 186. Makna apakah yang terkandung di dalam kebangkitan Yesus Kristus bagi umat manusia? Yesus Kristus bangkit, dan sebagai dampaknya, orang-orang yang percaya memiliki pengharapan yang dibenarkan pada kebangkitan untuk dirinya sendiri dan untuk kehidupan kekal mereka. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 22 mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kepercayaan pada kebangkitan Yesus diperlukan karena kebangkitannya menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Kau dapat membandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat 14. Soal 187. Penampakan Yesus yang telah bangkit, apakah yang disaksikan di dalam perjanjian baru? Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya pada beberapa kesempatan. Antara lain, Matius 28 ayat 9, di mana di sana dikatakan bahwa Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain telah menjadi saksi-saksi pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus ini. Ditulis, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka yang mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Matius 28 ayat 9. Meskipun tidak dikenali oleh mereka pada awalnya, Yesus yang telah bangkit mendampingi murid-murid yang pergi ke Emmaus. Ia menjelaskan kitab suci kepada mereka dan akhirnya memecahkan roti, merayakan perjamuan kudus bersama dengan mereka. Setelah itu barulah mereka mengenali Dia. Kau dapat membaca dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada malam kebangkitannya, Yesus menampakkan diri di tengah-tengah para murid-Nya sebagai yang telah bangkit dan Tuhan atas kematian dan dosa. Yesus memberikan para rasul kuasa untuk menjadikan pengampunan dosa dapat dialami, dapat dimasuki oleh umat manusia. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Pada kesempatan lain, Tuhan menampakkan diri kepada beberapa murid di Danau Tiberias dan memberi Rasul Petrus tugas untuk menggembalakan domba-domba Kristus. Atau dengan kata lain, yaitu untuk merawat semua anggota gereja. Ini berkaitan dengan pelayanan Petrus. Engkau dapat membacanya dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Yesus yang telah bangkit juga menunjukkan dirinya kepada para rasulnya. Kisah para rasul 1 ayat 3 mengatakan, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 6, Rasul Paulus menyebutkan bahwa Yesus yang telah bangkit dilihat oleh 500 orang sekaligus.
Saudara dan saudariku yang kekasih, kebangkitan Yesus menjadi contoh selanjutnya, yaitu bahwa adalah mungkin bagi orang mati untuk dibangkitkan. Ini melampaui segala pengetahuan manusia sebelumnya yang menganggap hal tersebut mustahil atau tidak mungkin. Kenyataannya Yesus yang tubuhnya sudah hancur, yang sudah 3 hari dikubur, bangkit dengan menyandang tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Jika di dalam Yesus ada kebangkitan, sementara di luar Kristus tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi kebangkitan yang seperti itu, maka bagi setiap orang yang berharap akan kebangkitan untuk dirinya sendiri, mereka juga harus meletakkan dasarnya di dalam Yesus Kristus, di dalam kebangkitannya. Ini juga menegaskan bahwa hidup yang kekal hanya ada di dalam persekutuan dengan Dia. Kemudian soal 187 membicarakan tentang penampakan Yesus. Penampakan Yesus menjadi penggenapan atas pernyataan kebangkitannya yang sudah beberapa kali disampaikan olehnya kepada para murid sebelumnya. Ini secara khusus diperuntukkan bagi mereka yang percaya dan mengharapkan Dia. Dalam kehadirannya Yesus tidak membagikan kepahitan yang sudah dialami, melainkan membagikan damai sejahtera, menghibur, menguatkan, dan memberi nasihat serta petunjuk untuk hidup yang kekal. Ini membuktikan bahwa yang telah bangkit tetaplah sama dengan Yesus yang mereka kenal sebelumnya, yaitu Yesus yang mengasihi, Yesus yang peduli, dan Yesus yang hendak menyelamatkan mereka. Lalu bagaimana reaksi para murid menanggapi penampakan Yesus itu? Semula mereka ragu bahkan takut. Namun kemudian Yesus meyakinkan mereka. Inilah bukti bahwa Yesus peduli kepada mereka yang berjuang mencari Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita kebangkitan Yesus adalah kenyataan yang bukan hanya dibuktikan dalam kitab suci, tetapi juga tercatat dalam sejarah. Ini memudahkan kita untuk percaya dan menerima Dia. Kebangkitan Kristus yang kita percayai ini juga akan menjadi kebangkitan kita di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.